Halo Sobat Semakar, kalian tahu nggak sih, kepemimpinan itu bukan soal siapa yang paling depan, tapi soal siapa yang bisa merangkul. Dan hari ini kita bakal ngobrol dengan dua sosok yang membuktikan bahwa leadership itu tidak mengenal gender, tapi soal karakter. Welcome to the podcast Kak Arifa dan Kak Siva, Ketua MPK dan Ketua OSIS periode 2025-2026. Jadi gimana nih Kak perasaannya? Padahal sebelum podcast sebelumnya kan kakak nih yang jadi hostnya, sedangkan sekarang udah jadi narasumber aja. Pastinya dejavu nggak sih? Kayak kita yang dulunya ngeset-set semuanya. Iya. Terus kita nyari narasumber yang paling susah itu kayak nyari narasumbernya kan? Menyesuaikan Iya, waktunya. iya. Bener sih. Terus kayak intinya susah banget kemarin tuh kayak hektiknya kami sendiri gitu kan. Walaupun dibantu sama tim-tim yang lain, kayak intinya seru banget. Tiba di sini kita jadi narasumber. Jadi kayak hebat. Kakak tahu nggak sih, ternyata periode kebelakang itu belum pernah ketua organisasi ini cewek-cewek. Iya. Jadi rasanya gimana itu Kak? Atau ada kayak perasaan baru gitu, kayak, aku jadi pemimpin. Apalagi kan kita tahu jarang-jarang kalau cewek ini memimpin gitu kalau kata orang. Menurut Kakak gimana? Kalau dari aku sih, ini juga dari Shivanya, karena kami kan sebelumnya sama bareng-bareng gitu kan. Nah, jadi kami bakal mengira kalau seandainya kami terpilih gitu kan. Jadi kami bakal mengira kayak, oh berarti kalau cewek-cewek kami harus ada mempersiapkan sesuatu kayak gitu kan. Nah, jadi kalau untuk perasaan kami nih, tentunya itu udah ya Seru banget sih. seru banget. Jadi kayak juga itu Tegang gitu ya. bagi kami itu udah tantangan gitu. Apalagi kami tuh suka sesuatu yang penuh dengan tantangan. Jadi kami ikut menjabur dalamnya. Tapi apa sih yang sebenarnya membuat Kakak bisa terjun ke OSIS ini selama 2 periode? Iya. Kalau aku sendiri itu kan aku di SMP juga OSIS ya. Jadi Di SMP. mungkin sekarang ini udah jadi periode keempat aku jadi OSIS karena dari dulu tuh emang suka organisasi banget. Apalagi kalau misalkan ada event-event besar kan, kayak seru banget ketemu orang-orang, orang banyak gitu kan. Kayak kita tuh walaupun menguras energi tapi menurutku itu seru banget. Jadi aku mau nih kayak kenapa sih harus satu periode aja, bagusnya 2 periode kan, apalagi kalau misalkan di satu periodenya kita hanya anggota biasa, terus tiba-tiba periode selanjutnya kita inti, kan lebih seru lagi gitu kan. Nah, kayak selanjutnya tuh kalau dari aku pribadi nih ya, eh, sebelumnya aku itu kan dari pondok pesantren nih. Nah, jadi belum pernah terjun ke dunia organisasi. Nah, jadi pada saat periode sebelumnya, satu periode kemarin ini, tuh untuk aku itu adalah tempat belajar dan beradaptasi. Nah, jadi setelah kita lalui 1 tahun, ternyata organisasi seperti ini banyak hal-hal yang mampu kita jadikan sebuah pelajaran, juga pengalaman kita dapat banyak mengikuti dengan senang hati. Nah, kemudian untuk kenapa aku lanjut ke periode selanjutnya, karena menurut aku tuh kayak punya tanggung jawab moral gitu loh untuk melanjutkan tugas-tugas yang mungkin belum tersampaikan di periode sebelumnya. Jadi kayak periode 2 periode yang kali ini itu adalah untuk tempat mengabdi dan bertransformasi. Berarti saat periode pertama itu kayak masih ada yang janggal gitu ya. Iya. Dilanjutkan ke periode 2 untuk Nah, tuntaskan iya, rasa karena- moralnya itu. Iya benar, karena kayak kita nih berdua nih kan udah tahu nih periode sebelumnya gimana rasa kami, masih ada potensi-potensi yang mungkin harus kita kembangkan di tahun ini gitu. Kalian juga periode pertama kan? Nah, Iya. nanti kalau misalkan ini kan udah setengah jalan ya, mungkin pas akhir-akhir pasti kalau mikir kayak, kayaknya ini harus dibenah deh, kayaknya ini harus Iya, digini, benar. pasti kayak gitu sih menurut aku. Tapi kakak pernah nyangka nggak sih kalau misalnya kakak berdua ini bakal sama-sama kepilih buat Enggak. jadi ketua OSIS dan ketua MPK gitu? Jujur aja enggak, karena kayak apa ya, bisa dibilang aku nggak tahu ya yang dari Arifanya, tapi kalau dari aku kan inti sekarang itu tuh adalah orang-orang yang dulunya bersaing denganku gitu kan. Jadi kayak aku ngeliat mereka, ini bagus nih, ini, wih parah banget gitu-gitu kan. Jadi kayak, oh my god, gue bisa nggak ya? Gue kayak, bisa nggak ya? Gitu kan. Dari sana aku udah bicara dalam diri aku sendiri kayak, bisa nggak ya gini ya. Untungnya
ada kakak-kakak Purna juga guru-guru kan yang mempercayai aku gitu kan. Sip, kamu bisa, kamu harus bisa gitu kan. Jadi kayak aku merasa oh bisa gitu kan. Pada aku, walaupun dalam hati aku kayak ih bisa nggak ya gitu-gitu. Jadi intinya aku merasa kalau misalkan aku bisa. Kalau aku sendiri sih sebelumnya memang gak nyangka sih bakal kayak aku dan Shiva yang jadi ketua, kayak aku di MPK dan Shiva di OSIS. Karena sebelumnya tuh kayak kami tuh eh, memperhatikan namun tak terlihat gitu ya. Jadi kayak tiba-tiba kami tuh ingin daftar menjadi inti gitu. Jadi kayak kami nggak akan menyangka kami tuh yang akan terpilih di periode kali ini. Apalagi waktu itu kita bilangnya aku nanya ke kamu kan kayak Kamu kamu lanjut nggak MPK gitu? apa OSIS gitu. Iya benar. Kami sumpah kami tuh kayak mikir MPK nggak ya, OSIS nggak ya, kayak mikir intinya tuh kayak ini mau MPK apa OSIS karena mereka beda gitu kan, Iya. beda tanggung jawab masing-masing. Jadi kayak aku bertekad kayak oh ya udah ketua OSIS. Tiba-tiba Arifa bilang oh aku MPK aja deh. Ya sudah, pada akhirnya kami kan yang Iya, jadi ketuanya. Alhamdulillah banget. Kalau perasaan kakak gimana sih kak setelah menjabat selama setengah periode ini, apalagi kemarin baru aja selesai pleno 2 kan? Menurut aku ya pasti ada tekanan batin karena setiap anggota pasti ada sifatnya masing-masing, kinerjanya masing-masing. Jadi kita sebagai ketua tuh kayak perlu adaptasi sama sifat-sifat mereka juga. Bagaimana cara mengajak mereka, menghimbau mereka untuk bekerja. Terus pada intinya kayak semangat terus deh intinya gitu. Tetap sabar juga. kalau perasaan aku sih kayak pertama bersyukur karena aku ngerasa eh, terkadang organisasi itu kita nggak hanya tentang pekerjaan atau program kerja gitu kan. Di sisi lain kita juga butuh organisasi yang nyaman. Nah, jadi aku ngerasa di saat aku bisa merangkul mereka, aku ngerasa itu adalah waktu yang pas untuk aku menunjukkan kepada mereka bahwa tidak hanya sekedar perintah yang akan diturunkan oleh ketua, tetapi juga mulai dari memahami mereka, kemudian mengajak mereka, membimbing mereka. Karena ketua itu bukan siapa yang paling depan, tetapi siapa yang mampu berdiri di samping dan menjalankannya bersama-sama gitu. Jadi tadi Kak Siva kan bilang gini nih soal beradaptasi dengan anggota-anggota yang baru tuh. Nah, kira-kira apa sih tantangan yang betul-betul sulit gitu soal tentang periode yang baru ini? Apalagi kan sebelumnya kakak jadi anggota tuh, sekarang jadi inti, berarti otomatis ada tantangan yang lebih baru dong. Kira-kira tantangan apa sih yang lumayan baru dan agak sulit untuk diselesaikan gitu? Tantangan yang sulit diselesaikan bersama anggota itu apa ya? Kayak membaca pikiran anggota sih menurutku. Kayak manusia itu nggak bisa banget kan kayak baca pikiran orang-orang Ya gitu dia punya kan. kemauan Iya, sendiri kan. kamu kayak mikir, oh dia lagi bad mood nih, harus harus diapain ya, harus diginin ya. Kayak, oh dia nggak kerja nih, apa dia melakukan sesuatu yang nggak aku tahu, atau aku harus ngapain gitu kan. Iya benar. Sumpah kalau jadi ketua tuh kayak hektiknya tuh di kepala. Kayak mikir, anggota nih kenapa ya? Anggota nih gini ya, kok dia nggak datang-datang? Kok gini. Pasti kalau nanti kalian jadi anggota, insya Allah, pasti kalian mikirnya kayak gitu. Kayak anggotanya gini-gini, aku harus apa ya? Pastinya aku mikirnya kayak gitu kan sebagai anggota. Jadi aku berusaha untuk beradaptasi tiap-tiap anggota. Aku mikir kayak sifat anggota satu ini gimana, aku harus gimana ke dia. Sifat yang lain gimana, aku harus gimana juga ke dia. Jadi kayak beradaptasinya dengan baik dan benar. Berarti harus bisa memahami, Iya, memahami kan. Tapi sebenarnya kalau dalam organisasi itu pasti jarang ada sesuatu hal yang baru. Karena kita kan mengalaminya terus-menerus seperti Iya. periode sebelumnya. Nah, salah satu yang bertantangan banget itu kayak sulit ditemukan celahnya itu kadang komunikasi sih. Kalau seandainya komunikasinya nggak baik, berarti masalah itu bakal membesar gitu. Kalau nggak diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Tapi kalau seandainya komunikasinya baik, terjaga, aman, maka jarang banget ada masalah setelah itu. Berarti kuncinya di komunikasi sama di cara membaca anggotanya ya. Iya, organisasi itu kan emang
wadah paling besar itu komunikasi gitu kan. Terus aku baru sadar loh Kak, ternyata Kakak Arifa dan Kak Syifa ini sama-sama ikut Fosbar ya. Iya, Nah, benar. jadi aku tuh penasaran banget gimana sih sebenarnya Kakak membagi waktu dari sekolah dan organisasi dan juga organisasi di luar sekolah apalagi untuk diri sendiri. Oh, mungkin kalau dari aku nih, kalau aku itu biasanya bikin jadwal prioritas. Nah, jadi eh, caranya itu kalian bikin aktivitas hari ini gitu kan. Jadi kalian bandingkan mana yang paling penting kehadiran kalian pada saat itu. Misalkan kalian nih ada kegiatan organisasi di luar, tapi padahal hari ini ada kegiatan belajar. Nah, kalian tentukan dulu apakah peran kalian di organisasi luar tersebut mempengaruhi kegiatan jika kalian tidak ada. Nah, tapi kalau di kelas itu tentunya kalian memang harus ada kan, karena pribadi. Nah, tergantung kalau kamu sebagai ketua pada saat organisasi tersebut atau memang benar-benar peran yang paling penting, maka prioritas kamu adalah yang di luar tadi, organisasi luar tadi. Tapi kalau seandainya tidak penting, maka prioritas kamu adalah belajar tadi di kelas. Nah, mungkin bikin jadwal prioritas kalau dari aku. Iya sih, kalau misalkan kita apalagi kayak banyak-banyak kerjaan gitu kan, Iya. lebih baik kita bikin prioritas, mana yang diprioritaskan terlebih dahulu, mana yang setelah itu. Karena kayak aku sering scroll TikTok gitu. Tentu kita sering scroll TikTok ya. Iya sih. Jadi kayak Gabut. iya gabut gabut. banget kan. Iya, Jadi benar. walaupun gabut tapi aku sering nih kayak entah kenapa ya FYP aku tuh tentang organisasi aja semua. Jadi Karena kayak, sering dibuka. oh my itu. god kan Iya, kayak oh jadi ada nih satu masalah dia bilangnya kan anggotanya gini 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 karena tidak bisa menjalankan membagi waktu dan prioritasnya yang mana gitu. Karena menurutku prioritas itu adalah hal utama kalau misalkan kita ingin sukses di berbagai kegiatan. Jadi kayak intinya memang prioritas gitu. Apalagi waktu itu kita juga ada event dari Fosbar ya. Iya, benar. Dan juga kami kebanyakan keseringan gitu ya ada event Fosbar terus ada juga event OSIS. Jadi kami berusaha untuk bekerja sama terus kan terus kami bicara juga sama anggota-anggota kami bilang guys kami ada di Fosbar nih kalian bisa nggak gini 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 gitu kan intinya pertama tadi intinya saling komunikasi dan Iya, prioritas. Ada lagi nih satu pertanyaan Kak. Kan orang-orang banyak yang bilang nih, MPK sama OSIS ini kan wadah yang terpisah gitu kan Kak. Nah, ya. Banyak orang nyebut MPK sama OSIS ini kayak Tom and Jerry gitu. Oh. OSIS ini kerja, sedangkan MPK ini nyari kesalahan. Kira-kira yang pastinya bukan dong ya. Kira-kira tanggapan kakaknya gimana sih biar mereka tuh enggak MPK OSIS tuh enggak seperti ini. Gimana itu cara menjelaskannya Kak? Menurutku tergantung ketuanya dan anggotanya juga ya bisa melihat mana profesi kerja mereka masing-masing. Terus juga kayak bukan Tom and Jerry sih kalau di Kartika ya. Kalau di sekolah lain aku nggak tahu. Iya, Tapi benar banget. kalau di Kartika emang dari tahun ke tahun itu MPK OSIS-nya saling bersama juga, saling Jadi membantu. bareng-bareng kan. Iya, bareng. kayak nggak ada lah istilah-istilah Tom and Jerry Saling kan. melengkapi gitu kan, Kak. Berarti itu cuma istilah umum aja ya. Iya, sebenarnya bukan Tom and Jerry sih. Kalau menurut kami itu kayak ibaratkan gas dan rem. Nah, jadi kalau OSIS itu ibaratnya gas. Karena apa? Karena OSIS yang bekerja. Nah, kalau MPK perannya itu mereka lah yang mengatur atau membantu mengarahkan ke jalan yang benarnya gitu, sesuai dengan jalan yang mereka tuju gitu. Nggak ini ya, nggak gas dan stang. Jadi kan mengatur tuh. Enggak sih. Iya Karena juga. kalau seandainya ya bener sih, cuman kalau seandainya nggak ada rem tuh pasti Nanti ke jalan yang Nggak berbelasan iya, gitu kan, nanti pasti jurang. terjadi kecelakaan atau apa gitu kan. Jadi lebih tepatnya rem tuh yang ngatur kecepatannya gitu. Intinya MPK OSIS kalau di kita mah saling melengkapi. Iya, ya. bener banget. Karena memang seharusnya gitu nggak sih? Kayak jangan bertengkar-tengkar lah. Karena Iya, kan mereka satu organisasi juga gitu kan. Kalau beda-beda takutnya nanti berpecah belah kalau organisasi kayak gitu. apalagi organisasi kan berarti harus bekerja sama ya. Iya, Benar. Nggak harus karena MPK dan OSIS itu organisasi yang terpisah, nggak harus mereka tuh saling menyalahkan gitu. Iya. Padahal bisa aja kerjasama, Nah, ya, iya. kerja sama-sama di lapangan, sama-sama saling mengevaluasi. Iya, benar banget. Untuk kakak-kakak pemimpin-pemimpin nih, coba sebutkan 3 kata yang mendefinisikan diri kalian. aku ya. Pertama itu musik. Karena aku sangat suka musik dan bernyanyi ya. Terus kreatif karena aku
Kamu PDD kan, kalian Iya, semua PDD bener kan. banget. Aku kebetulan kemarin aku juga PDD dan ngedit-ngedit tuh susah banget, hektik banget. Kayak nanti ketuanya bilang deadline-nya segini ya, padahal dia baru ngasihnya itu 1 menit yang lalu, kan kayak aneh kan. Iya Tuh, sih. inti kan PDD tuh kayak aduh hektik banget kan kalau soal-soal itu. Apalagi kalau udah jadi minta langsung revisi. Iya. Aduh. Aduh, pusing banget kepala. Iya sih, masalah dari PDD itu ya revisi Revisi. tadi gitu kan. Terus yang pertama musik, yang kedua kreativitas, yang ketiga buku, karena aku bener-bener suka buku. Terus intinya tuh kayak kalian tahu buku Terelie nggak sih? Oh Ya, itu Tahu banget, tahu banget, tahu banget. oh my god, apalagi versi buminya gitu kan. Terus ada juga yang kayak pulang pergi. Nah Ya, itu aku sangat betul. suka banget. Kalau dari aku sih 3 kata. Itu yang pertama aku cat lover. Jadi kayak Cinta kucing. ya Iya. benar, aku tuh pecinta kucing. Cuman kadang malu sih, kadang teman-teman di sekitar tuh ada yang nggak suka gitu. Jadi kalau untuk di sekolah aku membatasi itu, tapi kalau di rumah aku tuh pecinta kucing banget. Terus yang kedua aku bibliophile. Bibliophile itu sama kayak si Cipa tadi yang terakhir, aku pecinta buku. Jadi mungkin kalian mungkin tahu ya, kalau seandainya aku bawa buku di sekolah, aku dimanapun, kapanpun, apapun itu, aku bawa buku, baca buku gitu kan. Karena memang secinta itu sama buku. Nah, jadi yang kayak Syifa bilang tadi, series Bumi, pokoknya Terelie itu udah hampir Iya, dilahap semua itu. Terelie itu kayak Nah. seru banget, kata-kata kiasannya banyak banget. Terus yang terakhir aku tuh eksploratif orangnya, suka hal-hal yang baru dan penuh tantangan gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang baru dan seharusnya aku tahu, tapi di saat itu aku nggak tahu, aku bakal cari sampai aku menemukan jawabannya. Nah, jadi kayak misalnya konspirasi itu. Nah, aku juga suka konspirasi-konspirasi seperti itu. Jadi kalau ada ketemu teman nih yang satu pembahasannya tuh bisa nyambung gitu, aku bakal suka banget itu. Jadi kayak aku tuh bisa dibilang eksploratif. Pantesan 2 periode kan nyoba hal-hal baru. Nah, di bener tingkat banget. yang lebih tinggi lagi. Iya. Oke, yang terakhir, coba sebutkan 1 kata untuk kepengurusan organisasi untuk tahun ini. Apa ya? Satu kata yang bisa mencakupi semuanya ya. Satu Iya. kata terlalu kecil gak sih? Iya. Karena mereka terlalu luas untuk Tapi boleh kita coba. aduh. Kita coba. Selama setengah periode ini ya. Arifah dulu deh. Kalau satu kata ya, untuk periode kali ini sukses. Belum sukses gak sih? Karena kan setengah periode dulu Iya, kan. maka dari itu Berharapnya sukses sampai Ya akhir. berharap. Iya kan. Oh berarti kalau misalnya setengah periode berarti udah sukses, alhamdulillah. Sampai akhir Ya, sukses. Kalau misalkan sampai akhir kan kayak lebih sukses gitu kan. Besok episode selanjutnya kita bilang lebih sukses. Selanjutnya super sukses. Iya. Kalau dari aku semangat terus. Semoga kan. Mungkin itu saja yang bisa kita obroli dengan dua kakak ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Goodbye. Memorinya udah penuh satu. Tapi nggak jadi balik. Ayo balik, nggak apa-apa. Balik. Salam. Ya.